Meskipun tren selalu berubah, kebutuhan akan fashion pasti akan terus meningkat. Setiap waktu selalu muncul tren fashion baru yang digemari oleh banyak orang, khususnya anak-anak muda. Penggunaan pakaian gak hanya sebatas kebutuhan primer aja, tetapi juga sudah menjelma menjadi keinginan untuk eksis atau gengsi. Ada banyak sekali gaya pakaian yang keren dan kekinian, mulai dari pakaian formal hingga pakaian santai, seperti kaos dan juga celana pendek. Biasanya kaos dengan gambar dan sablonan yang unik bakal mudah kita temui di distro. Begitupun dengan celana pendek santai. Iya pemirsa, usaha pakaian emang gak pernah sepi peminat, khususnya pakaian kekinian ala anak muda seperti bisnis kaos distro. Kali ini kami tim Peluang mencoba berkunjung ke sebuah distro yang berada di Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Jalan Raya Pakis Putih, Nogosari. Menawarkan akses yang mudah banget karena berada tepat di pinggir jalan, distro ini persis bersebelahan dengan Sex Stores Cafe and Garage. Namanya sama ya? Yes, ownernya juga sama. Jadi selain memiliki usaha clothing, Sex Store juga bergerak di bidang kuliner. Dan ngomong-ngomong soal distro nih, buat yang penasaran pengen tahu lebih dalam lagi soal distro, ya udah langsung aja kita masuk yuk ketemu dengan Mas Ari Wi Arya, pengelolanya, untuk kita ajak ngobrol-ngobrol tentang Sex Stores Distro, tentang peluang bisnisnya, tentang konsep yang diusung, lalu target market, dan lain-lain, dan lain-lain. Bersama saya Yaya Ahmad, Peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Saya gabung itu dari tahun 2020. Sebenarnya sih diajak aja sih, diajak sama bosnya suruh ikut gabung ke sini gitu kan, dengan kebutuhan kami yang sama gitu. Akhirnya saya gabung. Tapi kalau saya pribadi itu dominannya lebih ke marketing. Saya tuh sebelumnya di Indomaret. Kalau sebenarnya sih secara sistematis itu sama ya. Kita jualan-jualan juga di sini kan, di Indomaret juga kita jualan. Cuman bedanya kan barang yang kita jual itu beda. Kita harus ya ngerti targetnya market kemana gitu kan. Kita harus jual ke siapa gitu. Belum sih. Dari perjalanan aja sih, yang dikenalin dulu gitu kan. Jadi istilahnya kita nggak mungkin jualan, tapi kita nggak ngerti apa yang kita jual gitu kan. Jadi dikenalin ini produknya kayak gini, ini jualnya harusnya ke sini gitu kan. Jadi kita belajar dulu, kita baru bisa jualan gitu. Dengan mengusung tema retro dan pantai, berbagai macam model outfit modis terbaru untuk pria maupun wanita tersedia lengkap di outlet Sex Stores. Ada t-shirt dengan berbagai macam model, desain dan ukuran, lalu ada celana pendek, ada celana panjang juga, dan jogger. Terus juga tersedia kaos polo, sweater, hoodie, jumper, aneka jenis topi gaul seperti snapback atau bucket hat, lalu ada tas ransel, ada jaket yang keren-keren juga, ada ikat pinggang, dompet, kaos kaki, lalu ada sepatu sneakers, ada sandal pantai, dan masih banyak lagi. Kalau di Sex Store itu lebih dominan ke fashion ya, dominannya ke barangnya itu celana gitu kan, kayak celana pantai gitu. Terus ada baju juga, kaos. Aksesoris juga. Kalau aksesorisnya kita belum main sih. Iya, celana, baju gitu ya. Kayak sepatu ada kita, terus sandal juga. Kalau untuk aksesorisnya kita belum main sih. Kita lebih ke retro sama pantai. Ya dari ownernya sendiri tuh dia lebih suka ke yang klasik sih. Kalau pantai itu kayak simbol ketenangan aja gitu. Klasik dan ketenangan. Kalau dari saya sendiri sih ya,
unik kalau menurut saya kan. Dari retro ke pantai gitu tuh udah unik. Jadi ya kita harus pintar-pintar mikir juga. Jadi itu kita nggak dominan cari pasar itu ke anak muda. Jadi kita ke ya istilahnya bapak-bapak, om-om juga biar bisa pakailah produk-produk dari distro gitu. Dan ketika ini asik ya, maksudnya distro ternyata nggak cuma perlu buat anak muda aja. Iya. Ini dari awal memang sudah seperti itu ya? Dari awal udah kayak gitu. Nggak hanya anak muda aja, tapi bapak-bapak Iya, bisa pakai. targetnya ke situ sih, biar menyeluruh aja gitu. Makanya akhirnya dipilih temanya adalah retro dan pantai. Dimana nggak cuma anak muda aja yang cocok bisa pakai itu ya? Iya benar. Pasar sih baik, sambutannya cukup baik gitu kan. Terus apa ya, belum sampai di sini belum ada kendala yang begitu gede istilahnya ya. Nggak dapat problem-problem yang sulit-sulit gitu. Dari permintaan juga ya lumayan lah, kita bisa buat makan gitu. Kita kebanyakan ke Bali sih, Bali sama ke Sulawesi kalau nggak salah. Bisa sekali. Kalau di retro kebanyakan di ini ya, kayak celana kargo gitu kan, terus army gitu, kan kebanyakan anak-anak klasik pasti pakai kayak gitu. Kalau di pantai itu kita banyak di celana bahan apa itu namanya, bahan tipis-tipis gitu, celana pantai kayak gitu. Produknya kita mixing sih. Iya. Jadi ada yang bener-bener bikin sendiri, Iya. brand sendiri. Sektor kan brand sendiri ya? Iya benar. Ada yang reseller. Ada yang dari luar juga. Seperti konsepnya, untuk brand yang diusung, ya tentu aja ada yang merupakan produksi sendiri dengan merek sex stores, ada juga yang reseller dari produk lain. Dan tau nggak, biasanya nih fashion update yang dipajang di distro itu bersifat eksklusif dan jarang ditemui di toko-toko fashion yang ada di mall-mall, factory outlet, ataupun toko-toko fashion pada umumnya. Yang jelas sih, berbelanja pakaian atau produk fashion brand lokal di distro itu sudah menjadi kegemaran bagi sebagian kalangan anak muda maupun orang dewasa di zaman sekarang. Dan owner sex stores mampu menangkap peluang itu dengan sangat baik. Kalau saya pribadi saran sih ke reseller dulu aja gitu kan. Kalau kita produksi sendiri tuh butuh modal yang gede juga gitu kan. Pemilihan bahan yang bagus gitu udah jadi pilihan juga. Itu lebih dominan ke ya jadi resell dulu aja lah, kita belajar dulu gitu, terus kenal pasarnya aja dulu, terus kita jualnya mau ke siapa gitu. Target marketnya udah jelas, konsepnya kemana itu udah jelas, baru berani buka gitu. Kalau kita konsepnya ke saling percaya itu nggak mungkin istilahnya. Ya kalau dari produknya kita lihat aja sih, dari yang kita tahu produk yang bagus kayak gimana gitu kan, terus jahitan yang bagus kayak gimana, itu baru kita berani ambil, kita berani jual gitu kan. Kalau kita ambilnya barang asal, konsumen juga nggak bisa terima gitu kan, barang jelek dijual distro gitu kan. Istilahnya kayak kita jadi ngebodohin konsumen kalau kayak gitu. Jadi walaupun reseller tetap harus banyak pertimbangan-pertimbangan Iya. yang dipikirkan ya. Karena jangan sampai ketika kita menjadi reseller pun itu bikin usaha kita jadi nggak dilirik gitu. Iya. Karena reseller itu ini nggak sih Mas Ari, menjadi pintu trusting, kepercayaan orang. Ketika kita menjual barang yang mungkin under, seterusnya walaupun nanti produknya kita akan mengalami upgrade gitu ya. Upgrade dan lain sebagainya, tapi orang sudah kadung. Ya mindsetnya udah ke situ sih. Udah ketanam mindset yang jelek juga, kita perbaikinya juga bakal susah lagi gitu kan. Tapi kalau kita udah bagus dari awal, kita bertahan aja biar terus bagus. Jadi kalaupun kita ada
kompetitor lain, kita udah punya barang yang bagus kok, gitu kan. Kalau dari saya pribadi sih, kita nggak mandang yang lain itu kompetitor sih, rekan bisnis aja, kita bisa saling sharing harusnya gitu kan. Istilahnya konsumen kita itu sama, ngapain harus berebut gitu kan. Kita cari kepercayaan konsumen aja dulu, konsumen sukanya kemana, kita kasih gitu. Jadi kalau saya pribadi itu nggak pernah mandang kompetitor, oh dia itu kompetitor saya, nggak, rekan bisnis aja udah. Kalau dari saya pribadi sih pernah gitu kan. Paling ya tukar pengalaman aja gitu. Atau enggak ya misal dia punya konsumen gede gitu, kita tukeran aja. Kamu ada konsumen nggak? Kita bisa masuk gitu kan. Untuk mampu berada hingga di titik saat ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Tekad, konsistensi, pantang menyerah, dan inovasi adalah hal yang terus-menerus diterapkan. Selama ini untuk mengenalkan brand Sextorz, berbagai macam cara telah dilakukan. Dari mulai menjual clothing secara independen, yaitu diawali dengan menawarkan produk ke orang-orang yang ada di lingkup terdekat, lalu bekerja sama dengan beberapa pihak luar seperti komunitas-komunitas tertentu, membuat dan juga menyebarkan media promosi ya, seperti brosur, flyer, lalu mempromosikan label pakaian secara online lewat media sosial, hingga mengikuti event-event clothing atau bazar. Dengan mengikuti event bazar clothing terkini yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu, Sextorz mampu mengenalkan produk dan brand mereka ke segmen pasar yang jauh lebih luas. Apakah artinya cara yang dilakukan Sextorz selama ini berhasil? Sejauh ini sangat berhasil. Ada sih komunitas, ada kita. Kalau di sini kan dari ownernya sendiri sih yang biasa ikut komunitas gitu. Kalau saya sih ya kurang tertarik ke situ. Artinya sektor juga bekerja sama dengan komunitas, saling simbiosis mutualisme gitu ya dengan komunitas ya. Kalau sampai sekarang sih belum ada perubahan yang signifikan ya. Masih ya di situ-situ aja gitu. Cuman kalau dari konsumen sendiri ya masih ada perkembangan sih. Jadi kayak misal kita carinya ke biasa yang suka klasik itu kan dulu seringnya bapak-bapak, tapi sekarang anak-anak muda juga udah pada mainan klasik juga kan. Semakin memperbesar dong. Iya. Kalau menurut saya sih itu penting ya. Kita juga tentuin lokasinya itu di mana gitu kan. Kalau di sini sih kebetulan ada tanahnya di sini gitu. Bangun di sini sekalian rumah. Kebetulan aja kalau di sini tuh. Yes. Walaupun kebetulan, tapi seberapa strategis sih lokasi Sextorz sendiri terkait dengan need marketnya gitu? Kalau di sini tuh kita lebih ke daya tariknya sih kita. Jadi biar orang itu punya alasan buat kesini. Jadi kita bikin daya tariknya dulu. Kalau bilang strategisnya di sini di tengah sawah gitu ya. Ya cuma ini jalan. Iya, jalur cepat gitu. Jadi kalau mau orang ke sini tuh harus benar-benar punya alasan gitu. Mau ke Sextorz gitu kan. Tapi kayak berhasil ya? Banyak orang ke sini juga kan? Alhamdulillah sejauh ini jalan sih berhasil. Dari konsep tempat yang beda sih dari yang lain. Konsep tempat aja biasanya kan. Iya. Okay. Terus dari pelayanan juga kita kedepankan sih. Kalau dari segi harga, saya pikir ya nggak beda-beda jauh lah dari yang lain. Ikut langsung action aja, kita nggak kasih briefing tuh kayak gini kita action aja langsung gitu lah. Learning by doing gitu langsung. Langsung kita kerjain aja. Menjalankan. Jadi kita contohin aja dulu. Kalau memang dari orangnya itu mau belajar pasti dia ngikutin. Tapi kalau orangnya emang kolot, ya nggak bakal berubah dia. Mau gimana pun susah Iya. ya.
Oke. Kebanyakan di offline sih, kita main grosir juga. Oh, main grosir juga? Iya. Oke. Terus pesanan juga biasanya dari konsumen ada yang pesen gitu kan. Buat minta dibikinin yang model kayak gini bisa nggak? Kalau kita dirasa bisa ya kita bikin gitu. Oke. Ya, untuk menarik minat pembeli, Sexstore telah melakukan banyak inovasi melalui desain-desain pakaian dan produk yang cenderung bergaya do it yourself, unik dan juga fresh. Desain kaosnya disukai dan sesuai dengan selera anak muda hingga dewasa, seperti penggunaan gambar atau desain ilustrasi yang kreatif atau desain komposisi huruf yang keren banget. Style desain yang digunakan pun bersifat simple, minimalis, tapi elegan. Ya, pasar atau segmen Sexstore memang sangat menggiurkan. Kalau promosi sih ada, cuman nggak terlalu sering gitu. Paling kita kasih diskon biasanya, atau potongan harga, atau beli 2 dapat 1 gitu kan. Ini nggak beli 2 tapi dapat 1 piece gitu. Jadi beli 2 dapatnya 3 piece gitu. Oh ya? Iya. Itu terus dong, memantau terus dong. Ya kalau dari stok opnamnya kita harus dicek terus sih. Jadi biar nggak jomplang juga. Oke. Kalau untuk ngasih tahu customer bahwa di sini ada promo itu biasanya di share-nya lewat media sosial atau bagaimana? Iya, kita main di media sosial juga. Apa itu media sosial? Di Instagram kita ada di @sexstore21. Oke, jadi kalau pengen tahu apakah di sini ada promo apa enggak, follow dulu ya. Nah, follow dulu dong. Kita selalu menerapkan quality control sih. Jadi sebelum barang itu kita packing, kita kontrol dulu, cek fisiknya udah bagus atau belum. Kalau ada kesalahan, kita ulangi lagi. Gitu. Oke. Bahkan diulangi lagi ya? Iya, maksudnya dibenerin juga kan. Kalau yang masih bisa dibenerin, kita benerin. Tapi kalau memang udah nggak bisa dibenerin, kayak cacat di bahannya gitu, paling kita pisahin aja. Kalau dari sektor itu yang best sellernya di celana sih kebanyakan. Iya, celana pantai itu kargo. Iya, penting sih menurut saya kan. Jadi di situ ada festival, orang pasti pada datang ke situ. Kita ada produk, kita kenalin aja dulu di situ kan. Kalau dari saya sih yang penting orang kenal dulu aja. Dari kenal pasti penasaran mereka gitu kan. Untuk penjualannya itu nantilah, yang penting kenal dulu aja. Yang melakukan ya bertahan aja sih. Kita tetap konsisten aja dulu dari apa yang kita punya, ya kita bertahan aja. Untuk bertahan kan gak gampang. Artinya bahwa memang ada misalnya suntikan dana, kan bertahan itu berhubungan dengan budgeting juga, dengan dana yang kita punya. Bertahan yang seperti apa yang dimaksud Mas Ari di sini, mungkin bisa dijelaskan biar yang di rumah kalaupun menghadapi situasi seperti itu mereka juga bisa melakukan hal yang sama seperti Mas Ari. Ini nanti jatuhnya ke apa ya, teorinya ketuhanan nanti jadinya. Kita percaya aja kalau Tuhan itu ada, bakal nolong kita juga gitu kan. Yang penting kita percaya, konsisten aja udah. Gimana ya, belajar dulu sih. Kita penting sih buat saya kalau belajar itu, kita nggak melulu tiba-tiba pinter itu enggak. Belajar dulu, konsisten. Itu yang penting. Oke, belajar konsisten. Kalaupun misalnya di perjalanan mereka mengalami kegagalan, tetap harus bangkit. Tetap harus bangkit. Oke, belajar konsisten dan bangkit. Bangkit. Tema dan produk yang mereka hasilkan sejauh ini nggak hanya disukai oleh kalangan muda aja, tapi juga diminati kalangan dewasa. Konsumen itu terkadang membutuhkan ruang atau media untuk mengekspresikan diri. Dan fashion yang berkaitan erat dengan lifestyle merupakan media yang sangat digemari. Lewat fashion, orang-orang bisa memperlihatkan gaya berbusana sesuai kepribadiannya agar bisa tampil beda, terlihat kekinian, fashionable, dan trendy. Sexstore ada untuk memenuhi kebutuhan itu.
Ya pemirsa, itu tadi hasil obrolan kita dengan Mas Ari Wi Arya, pengelola Sex Stores, distro yang ada di Jalan Pakis Putih, Kedung Muni, Kabupaten Pekalongan. Semoga berguna ya. Dan demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.